Dari Malang Corruption Watch atau MCW yang mengatakan bahwa harusnya Abah Anton itu bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada tahun 2025 karena jaraknya itu harusnya 5 tahun. Jarak dari dia keluar setelah dia keluar dari penjara, jarak untuk kemudian dia punya hak dipilih lagi itu harusnya 5 tahun. Dan mereka mengatakan bahwa Abah Anton tidak layak dan tidak bisa. Hai kawan ghosting, orang-orang yang ada di Kota Malang pasti sedang merasakan betapa dingin hawa keadaan lingkungan yang ada di Malang. Ternyata kedinginan itu tidak hanya tentang lingkungan atau keadaan, tapi juga urusan politik. Akhir-akhir ini ada banyak pertanyaan terkait apakah mantan narapidana itu bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Apakah mantan narapidana itu bisa ikut berkontestasi di Pilkada 2024? Dan pertanyaan itu semua menuju pada satu nama, yaitu Abah Anton. Karena Abah Anton ini sudah menyatakan diri untuk maju dalam proses pemilihan wali kota di Kota Malang melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan itu aja banyak pertanyaan, karena Abah Anton tahun 2018 pernah terjerat kasus korupsi. Jadi tahun 2016 pernah terjerat korupsi, dan itu yang akhirnya melatar belakangi ada banyak kritik, ada banyak penolakan dari berbagai saja orang-orang yang kemudian memang entah dia berpendirian atau memang dia mempunyai keberpihakan dengan yang lain. Tapi salah satu yang muncul, pernyataan itu muncul dari Malang Corruption Watch atau MCW yang mengatakan bahwa harusnya Abah Anton itu bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada tahun 2025 karena jaraknya itu harusnya 5 tahun. Jarak dari dia keluar setelah dia keluar dari penjara, jarak untuk kemudian dia punya hak dipilih lagi itu harusnya 5 tahun. Dan itu berlandaskan pada putusan MK nomor 132 tahun 2021. Sehingga akhirnya harusnya Abah Anton ini nggak bisa nyalon sekarang. Maka ada banyak kritik yang kemudian disampaikan. Sebagai mantan narapidana, dia tidak punya hak untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Malang. Kemudian muncul juga dari anggota DPC Gerindra di Kota Malang mengatakan bahwa KPU itu harus bersikap tegas. Kalau ada calon atau ada orang yang kemudian mencalonkan diri dan mendaftarkan diri kepada KPU, tapi persyaratannya itu tidak sesuai, maka KPU harus bertindak tegas, tidak boleh memihak dan lain sebagainya. Seolah-olah KPU ini tidak paham soal aturan dan sebagainya. Meskipun kita paham bahwa itu ditujukan secara tafsir yang tersirat dalam pernyataan itu ditujukan kepada Abah Anton. Jadi entah mereka sedang khawatir akan kalah dengan Abah Anton, atau memang mereka sedang ingin mempunyai pemimpin yang kemudian sesuai dengan seluruh berbagai macam syarat yang ada. Nah, tapi keadaannya, jadi ceritanya Abah Anton ini kan diputuskan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Negeri Tipikor di Surabaya. Tapi jauh sebelum itu ada persidangan di Jaksa Penuntut Umum KPK Republik Indonesia mengatakan bahwa Abah Anton akan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda 200 juta, dan pencabutan hak politik atau hak dipilih oleh masyarakat itu selama 4 tahun. Tapi ketika masuk ke dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi yang di Surabaya, yang akhirnya menjadi keputusan final hingga Abah Anton di penjara, itu diputuskan bahwa Abah Anton dipenjara selama 2 tahun, denda 100 juta, dan dicabut hak politiknya, hak untuk dipilih, itu 2 tahun setelah dia keluar dari penjara. Jadi keadaannya begitu. Jadi kalau ada yang akhirnya sekarang bilang bahwa Abah Anton tidak boleh mencalonkan diri atau Abah Anton tidak layak dan tidak memenuhi syarat di KPU, ini perlu dipertanyakan syarat bagian mana yang tidak selesai atau syarat bagaimana yang tidak terpenuhi, atau memang syarat mereka untuk mengetahui tatanan hukum ini yang tidak mereka pahami sehingga mereka mengatakan bahwa Abah Anton tidak layak dan tidak bisa. Sehingga dari kasus dan peristiwa ini maka tidak ada persoalan Abah Anton akan maju sebagai wali kota, ya silakan. Abah Anton akan maju punya hak dipilih, ya punya gitu kan, karena semuanya sudah selesai gitu. Semuanya sudah selesai, putusan pengadilannya hanya dicabut 2 tahun. Maka Abah Anton yang keluar bulan Maret tahun 2020 dan sekarang sudah 2024, itu rasa-rasanya sudah diberi diskon 2 tahun untuk perbaikan diri.
Jadi 2 tahun sebagai syarat dia tidak punya hak dipilih, kemudian 2 tahun berikutnya dia memperbaiki diri, dan sekarang dia mencalonkan diri. Jadi wajar wajar aja dan nggak ada persoalan terkait hal itu. Maka kalau ada yang masih mempersoalkan atau mempertanyakan bagaimana keadaan dan sebagainya hari ini terkait posisi Abah Anton akan diloloskan atau tidak, sudah Abah Anton pasti lolos. Mending daripada berpikir soal penjagalan Abah Anton dan sebagainya, mending berpikir bagaimana mempunyai public figure yang lain untuk kemudian bersaing dengan Abah Anton. Kalau kita berpikir untuk menjegal dan menjegal seterusnya, ya nggak pernah selesai, karena urusan itu aturan dan sebagainya sudah selesai. Toh PKP juga bukan partai yang goblok yang kemudian nggak ngerti soal aturan hukum dan sebagainya, ya kan? Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you kalau Gusti.